bertemu di bulan yang luar biasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan di Ramadan ini. Oleh karena itu, kesempatan nanti ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk pencerahan kita semuanya terkait dengan Junius BOS di tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan pembelajaran, kegiatan penganggaran sudah Bapak Ibu lakukan mulai di Januari sampai dengan di Desember 2020 ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan sama-sama diskusi terkait dengan Junius BOS nomor 8 dan perubahan nomor 19 di tahun 2020 ini. Dengan harapan pelaksanaan kegiatan, mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan akan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Pada kesempatan Bapak semuanya, supaya kegiatan-kegiatan dalam konteks pelaksanaan di satuan pendidikan bisa berjalan lancar, maka kita wajib untuk membaca, memahami, dan melaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang di dalam petunjuk Junius BOS di tahun 2000 ini, termasuk perubahannya. Karena itulah satu-satunya langkah yang paling tepat, paling aman, dan paling bisa mengamankan kita semuanya. Kita ketahui bahwa BOS ini dinaungi oleh 3 kementerian. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, yang masing-masing mempunyai regulasi di dalam penataan, pelaksanaan, dan pelaporan BOS ini. Oleh karena itu nanti hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebijakan yang disampaikan oleh ketiga menteri tersebut. Yang pertama adalah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud nomor 8 tahun 2020 terkait dengan Junius BOS reguler yang diundangkan tanggal 6 Februari tahun 2020. Sehingga pelaksanaan kegiatan BOS yang di tahun 2020 dimulai di bulan Februari. Tapi sebelumnya masih menggunakan Januari, masih menggunakan ketentuan yang lama. Dalam perkembangannya, semuanya, kondisi COVID ini yang menjadikan bahkan semua negara di dunia ini mengalami sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa, baik secara ekonomi, secara politik, maupun sosial, berdampak pada semuanya, termasuk dampak pula dalam konteks pendidikan kita. Yang semula kita bisa belajar dalam kelas, dengan adanya COVID ini kita harus belajar jarak jauh. Dan ini merupakan program dari Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, yang awalnya disampaikan kita sudah mulai belajar berbasis IT. Doanya Pak Nadiem dikabulkan Tuhan melalui agenda COVID yang melanda di Indonesia ini, termasuk Indonesia ini. Mau tidak mau kita dipaksa untuk belajar jarak jauh. Yang awalnya kita menolak, nah Tuhan menghendaki bahwa kita saat ini harus manfaatkan teknologi yang ada, belajar di rumah, berdoa di rumah, dan bekerja di rumah. Karena suasana COVID
yang melanda negara kita. Oleh karena itu, termasuk pertemuan hari ini, Bapak Ibu semuanya, yang semula kita agendakan bertemu, kita agendakan untuk sosialisasi bertatap muka dalam kegiatan fisik di aula kita. Nah, sekarang alhamdulillah kita bisa melakukan telekonferensi melalui Suara Pendidikan, radio tercinta kita ini, milik kita ini. Yang kedua, pada bulan April ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan penggunaan BOS reguler itu, yang diundangkan tanggal 13 April 2020. Ada dua hal yang dalam perubahannya, diantaranya adalah di Pasal 9A itu mengenai pembiayaan langganan daya dan jasa. Yang kedua ada pembiayaan admin kegiatan sekolah. Kesemuanya itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan di rumah maupun pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini yang nanti menjadi hal yang utama kita untuk melakukan kegiatan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Nanti akan dibahas teman-teman kita terkait dengan Permendikbud 8 2020 maupun perubahan Permendikbud 19 tahun 2020 itu, yang nanti akan dipandu oleh Ibu Ana Arisanti. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus memahami tentang Permenkyu Peraturan Menteri Keuangan PMK 9 garing PMK 07/20 tentang DAK non-fisik. Yang ketiga, kita harus memahami tentang Permendagri 33 2019, yaitu terkait domnis penyusunan APBD tahun 2020. Juga ada SE Permendagri nomor 791/18 tentang juknis penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan tanggung jawab BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang di bawah naungan pemerintah kabupaten dan kota. Nah, tiga landasan itu yang nanti menjadi hal-hal penting yang perlu kita pahami bersama dalam pelaksanaan BOS, yang nanti juga akan disampaikan oleh Ibu Weni Siswi Agustin. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kita mempunyai platform sendiri-sendiri, mempunyai batas sendiri-sendiri, kewenangan sendiri. Karena kita ada di panggung sandiwara, kita punya peran-peran masing-masing. Kita ada di panggung di booth, Bapak Ibu ada di panggung sekolah. Mempunyai kewenangan, mempunyai tanggung jawab masing-masing. Supaya bisa lancar, maka kita harus mematuhi sesuai dengan peran kita masing-masing itu. Nah, dalam domnis BOS sudah disampaikan di situ bahwa tugas kami di Dikbud punya peran di kewenangan, salah satunya adalah melatih, mendorong SD untuk memperbarui data sekolah melalui Dapodik. Insya Allah sudah, kemarin sebelum COVID sudah dilaksanakan teman-teman untuk perubahan itu. Sehingga update data Dapodik merupakan kata kunci kita supaya ada legal formal yang nanti akan di SK-kan oleh kementerian siapa penerima BOS itu. Faktanya, Bapak Ibu semuanya, ketika sekolah tidak update data, ini menjadi beban kabupaten kota. Oleh karena itu kami sampaikan Bapak semuanya, tolong ketika ada perintah dari kementerian untuk update data, maka Bapak Ibu bersegeralah
untuk mengupdate data di Dapodik secara keseluruhan. Karena ini menjadikan hal yang sangat penting untuk perencanaan berikutnya. Yang kedua, tugas kita adalah berkoordinasi, baik internal maupun eksternal. Eksternal kita kemarin sudah koordinasi dengan inspektorat. Untuk apa? Untuk melakukan penyamaan pemahaman tentang Juknisbos ini. Sehingga persepsi bagian auditornya, inspektorat itu sama dengan yang ada di BUD, sama dengan yang ada di satuan pendidikan. Sehingga satu garis pemahaman tentang pemaknaan Juknisbos di tahun 2020 ini. Ini sudah kita lakukan diskusi sama teman-teman semuanya. Termasuk salah satunya bagaimana untuk memberikan honor kepada GTT yang saat itu belum muncul perubahan. Karena siapa yang dapat di dalam HR itu yang sudah salah satunya ber-NU PTK. Padahal guru kita banyak yang belum ber-NU PTK. Salah satu usul teman-teman dari MKKS saat itu adalah supaya menghilangkan salah satu itu. Alhamdulillah kita kirimkan informasi ke pusat supaya bagian itu dihilangkan. Ternyata sana tidak bisa, Pak, karena sudah menjadi keputusan. Tapi Tuhan berkehendak lain, muncullah COVID-19 sehingga tidak jadi syarat utama selama COVID ini. Yang penting sudah masuk di Dapodik itu. Nah, itu salah satu di antaranya, termasuk tugas kita adalah memantau pelaksanaan kegiatan bodi sekolah, hanya memantau, ya. Hanya memantau. Nah, apakah sekolah sudah merencanakan itu untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan mengajar di satuan pendidikan itu? Nah, itu yang menjadi bagian dari yang ada di Dibut ini, tim pos Dibut ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah melakukan perencanaan semuanya, bahkan sudah dilaporkan lewat RKS sekolah, terus kita lakukan itu. Termasuk perubahan signifikan yang dulu transfer dana berliku-liku. Nah, dengan munculnya regulasi baru ini, langsung dana dari pusat menuju ke sekolah. Ini ada perubahan yang luar biasa, sehingga sekolah akan lebih mudah langsung mendapatkan dana. Salah satu hal yang penting adalah tolong update data Dapodik. Nah, alhamdulillah kemarin kita tidak banyak yang tidak masuk pada SK pertama. Ya, ada 5 lembaga SD dan 1 lembaga SMP yang saat itu belum terselesaikan pada periode 1. Mudah-mudahan nanti periode 2 bisa untuk dicairkan. Allahumma amin. Ibu yang berbahagia, jadi tugas kami di Dibut ini adalah tidak menerukan kebijakan baru. Kita hanya beda pada tupoksi, tapi sama-sama adalah pelaksana kebijakan pemerintah. Sama-sama pelaksana kebijakan pemerintah, bukan membuat kebijakan baru di kita ini. Hanya nanti kita memfasilitasi Bapak Ibu semuanya ketika ada permasalahan. Ini nanti menjadi garis kita. Maka kita perlu nanti diskusi tentang hal-hal barangkali yang perlu pemahaman bersama itu. Sekali lagi, Dibut tidak menyusun, membuat kebijakan baru, tapi membantu, memfasilitasi Bapak Ibu ketika ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan kami di Jakarta. Yang kedua, jadi peran yang di sekolah, peran sekolah ini menjadi sangat penting. Karena semua tanggung jawab pengelolaan, mulai perencanaan, pelaksanaan, termasuk pengawasan, evaluasi, juga pelaporan, semuanya ada di
satuan pendidikan masing-masing. Sekali lagi, tanggung jawab semuanya ada di satuan pendidikan masing-masing selaku pengguna anggaran BOS ini. Oleh karena itu, peran kepala sekolah menjadi hal yang urgen dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terhadap anggaran BOS ini. Yang berbahagia, tapi tidak usah pesimis, kita tetap optimis. Karena Bapak Ibu dan kami adalah satu untuk melayani anak-anak kita atau peserta didik kita supaya terlayani dengan baik. Maka kita bangun sebuah komunikasi yang baik, kita bangun kerjasama yang baik, kita bangun tanggung jawab masing-masing untuk bisa melakukan hal yang terbaik. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita gunakan amanah itu sebagai bagian ibadah kita, sebagai bagian amalia kita untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Jombang dengan baik, terutama di masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu semuanya, dimumpung kita pada posisi di Ramadan ini, semua aktivitas kita, mari kita gunakan untuk beramal ibadah. Langkah kita, pikiran kita, hati kita satukan untuk mengembang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yakin, ketika itu kita lakukan, insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kemudian Yang Maha Kuasa. Apapun permasalahannya, Tuhan akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak semuanya. Mari kita ikuti sama-sama penjelasan terkait dengan Juknis BOS di tahun 2020, perubahannya, sehingga kita akan lebih mantap lagi untuk melaksanakan di kegiatan kita masing-masing. Sekali lagi, selamat untuk mengikuti telekonferensi sosialisasi Juknis BOS reguler tahun 2020 ini, dan selamat pula kita menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti kita bisa sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian sambutan kami atas nama pimpinan, Pak Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dikbud menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu terkait Juknis BOS, sosialisasi Juknis BOS tahun 2020 sekaligus perubahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke arah Juknis BOS, awalnya saya ingin menyampaikan untuk mengajak mari kita tingkatkan literasi kita seiring dengan simpang siurnya pemberitaan terkait BOS ini. Dari koran A bilang begini, koran B bilang begitu, medsos bilang begitu, dan teman-teman ini akhirnya bingung ya, mana yang harus diikuti. Akhirnya tanyalah WA Bu Ana, ini bagaimana solusinya, sambil ngirim berita di koran. Pak Kadis, bagaimana ini solusinya, sambil ngirim salah satu berita terkait BOS di koran. Bapak Ibu, kita harus sebagai ASN harus kembali lagi, tidak lagi memperhatikan berita-berita di luar. Karena apa? Berita di luar itu para wartawan menuliskannya sesuai persepsi mereka masing-masing, sekaligus ditambahi kata-kata biar menarik untuk dibaca. Nah, kita sebagai ASN, pegangan kita hanya satu, yaitu aturan resmi dari pemerintah.
aturan resmi yang dari pemerintah yang terkait BOS apa ya, yang pastinya Juknis BOS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau menanggapi berita-berita di luar, pegangan jenengan cukup satu, yaitu Juknis BOS Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi untuk menanyakan berita ini Bu solusinya seperti apa, jenengan kembali lagi aja membaca Juknis BOS. Yang kedua, menanggapi dari awal-awal dulu kan banyak beredar Juknis BOS yang hoak ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya jadi pertanyaan, di manakah kita bisa memperoleh sumber hukum yang bisa kita percaya? Jangan-jangan ini hoax, jangan-jangan ini hoax saat ada ser-seran terkait Juknis dan lain-lain. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena sekarang pemerintah sudah ada website yang namanya JDIH. Jadi JDIH ini menaungi semua lembaga, pasti punya website yang namanya JDIH. Untuk apa? Untuk memberikan sumber-sumber hukum. Mereka meng-share sumber-sumber hukum yang bisa kita download dari website resmi tersebut, dan jika kita downloadnya di JDIH pasti informasi itu valid dan resmi, tidak perlu khawatir itu hoax. Jadi untuk Juknis BOS jenengan semua bisa download di jdih.kemdikbud.go.id. Untuk aturan Pemkab Jombang misalnya jenengan bisa download cari aja di Google kata kunci JDIH Jombang, dan pastikan poin belakangnya itu go.id, karena go itu berarti milik pemerintah, yaitu government, itu pasti situs yang resmi. Oke Bapak Ibu, untuk ini paham ya sampai di sini. Jadi untuk terkait berita-berita mohon tidak ditanggapi secara berlebihan. Kita kembali lagi pada Juknis BOS. Itu kita lanjut dengan dasar hukum. Tentunya segala sesuatu pasti yang kita laksanakan pasti ada dasar hukumnya. Jadi BOS ini dinaungi oleh 3 kementerian, 3 aturan kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan yang mengatur apa? Mengatur penyaluran dana BOS ini dari rekening kas umum negara ke rekening sekolah. Itu diatur dalam PMK nomor 9 tahun 2020. Yang kedua, BOS ini juga diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Juknis BOS untuk mengatur teknis penggunaan dana BOS di sekolah. Yang ketiga, ini yang kadang crash kita ya. Kesannya di sini kita dipersulit oleh kita tim BOS di dinas. Padahal itu bukan maksud kita Bapak Ibu, karena kita harus menyesuaikan antara Juknis BOS dengan pencatatan di daerah. Yang ini diatur oleh Kemendagri di SE Permendagri nomor 9717791 tahun 2018, di mana anggaran BOS ini harus dicatatkan di RKA Dinas. Nah, untuk pencatatan di RKA Dinas ini hanya 1 kali perubahan di RKAP. Makanya saat ada perubahan Juknis BOS ini kita tidak hanya memikirkan saat kita mau beli apa di Juknis BOS boleh, misal belanja modal untuk apa ya, thermal gun ya Bapak Ibu. Nah itu harganya kan di atas 1 juta. Di Juknis BOS boleh untuk penanganan COVID, tapi kita juga harus perlu memperhatikan aturan dari Kemendagrinya bahwa dana untuk belanja modal itu dicatatkan rincian per belanja di RKA Dinas Bapak Ibu. Saat tidak ada di situ, maka tidak boleh kita membeli belanja modal yang tidak tercatat di RKA. Nah, satu-satunya cara bisa yaitu saat RKA perubahan, kita rubah RKA kita untuk membeli thermal gun. Tapi masalahnya saat nanti RKA perubahan, apakah itu masih relevan? Apakah COVID ini memang, kalau COVID ini semoga tidak ya, masih berlanjut sampai nanti RKA perubahan, itu relevan dengan beli thermal gun, dan karena BKU kita sudah online ya Bapak Ibu. Saat itu beli, dirubah di RKA perubahan, dianggap belanja saat itu setelah perubahan. Tapi akan tidak sangat relevan saat COVID ini mungkin qadarullah segera berakhir ya. Kita tidak bisa lagi belanja, tidak akan masuk akal lagi jika jenengan belanja thermal gun saat setelah RKAP.
Itu masalahnya di situ, bukan kita mempersulitnya dengan semua, tapi kita dinaungi oleh dua kementerian dengan aturan yang berbeda. Kita harus mencatatkan di daerah dan BPK memeriksanya di situ. Itu permasalahan di kita, Bapak Ibu, mohon dimengerti. Setelah itu kita kembali ke prinsip. Juknisbos kita sekarang ini sangat nipis, Bapak Ibu, hanya 31 halaman dengan berprinsip yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel itu apa? Fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Jadi pertanyaannya nanti saat penggunaan dana BOS tidak lagi pada pertanyaan boleh nggak itu di Juknis, sesuai nggak di Juknis, diperbolehkan nggak belanja ini, tidak lagi seperti itu. Tapi yang jenengan perlu jawab adalah pertanyaan yang kedua, apakah itu menjadi kebutuhan prioritas sekolah? Itu pertanyaan kedua yang harus jenengan jawab juga. Jika kedua pertanyaan ini terjawab, oke, berarti jenengan boleh belanja. Seperti itu. Yang kedua adalah prinsipnya efektif. Efektif ini apa? Efektif ini diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Jadi efektif, bisa memberikan hasil. Yang ketiga adalah prinsip efisien. Efisien ini apa? Efisien ini bisa dengan biaya seminimal mungkin mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat adalah akuntabilitas. Tentunya apa-apa yang kita belanjakan harus dapat kita pertanggungjawabkan saat nanti ada pemeriksaan BPK dan auditor lainnya. Yang kelima adalah transparan, yaitu penggunaan dana BOS harus dikelola secara terbuka, transparan, termasuk nanti RKA kita harus dipaparkan di papan pengumuman untuk bisa dilihat oleh Bapak Ibu peserta didik. Nah, kita ke tujuan. Tujuan dana BOS itu apa? Yaitu membantu biaya operasional sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan akses dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Nah, kita mulai masuk ke pendataan, Bapak Ibu. Ya, sebelum ditentukan jumlah siswa cut off, itu pasti kita mulai dengan pendataan. Pendataan kita ini adalah yang pertama untuk tahap 1 ini sebagai dasar untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2. Pendataan kita memakai data cut off Dapodik tahun 2019 kemarin tanggal 31 Oktober. Dan untuk sekolah-sekolah yang belum masuk di 31 Oktober maka dia akan menggunakan cut off tanggal 31 Januari kemarin. Yang kedua adalah saat kemarin kita mengundang jenengan untuk mengentry data rekening di website kemdikbud.go.id. Yang dientry di sekolah itu data rekening yang dipakai oleh Kemdikbud untuk penyaluran. Dan untuk sebagai dasar penyaluran tahap ketiga, Bapak Ibu, itu nanti akan ada cut off lagi kita pada tanggal 31 Agustus tahun 2020. Catatannya untuk selanjutnya cut off ini hanya 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 untuk penggunaan 1 tahun anggaran. Jadi saat cut off itu ada kekurangan jumlah siswa, maka alamat 1 tahun jenengan bakalan kekurangan jumlah siswa. Seperti itu mohon diperhatikan pengisian data siswa. Jadi intinya untuk tahap 1 dan tahap 2 cut off Dapodik yang dipakai tahun kemarin 31 Oktober 2019. Tapi untuk tahap 3 nanti cut off-nya pakai cut off nanti 31 Agustus. Sesuai jumlah siswa yang baru yang sudah masuk. Nah, ini masalah kita kemarin Bapak Ibu, yaitu masalah terkait pendataan. Jadi di Kabupaten Jombang ada 1 SMP dan 5 SD yang tidak bisa cair di tahap 1 gelombang 1. Pertanyaannya kenapa? Itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, kurang akuratnya data rekening sekolah. Ini disebabkan oleh kesalahan dalam menuliskan nama lembaga atau salah format penulisan.
Yang kedua adalah kesalahan dalam memilih nama bank. Yang kemarin ini terjadi, kenapa? Banknya Bank Jatim, dia centangnya Bank BRI, maka oleh pusat tidak terdeteksi, akhirnya retur, tidak bisa masuk dalam SK tahap 1 gelombang 1. Yang ketiga adalah rekening yang berubah. Jadi rekeningnya tidak sama dengan saat cut off tanggal 31 Desember 2019. Itu permasalahannya. Yang kedua adalah karena kelengkapan data siswa kurang. Misalnya tidak memasukkan NISN dan lain-lain. Kenapa Bapak Ibu? Hati-hati. Untuk NISN wajib dimasukkan karena yang dihitung di data Dapodik hanya siswa yang ber-NISN. Yang ketiga, status penerimaan BOS. Di situ ada pilihan. Jadi sekolah ini kadang mengabaikan pilihan ini. Status penerimaan BOS, yaitu harus dicentang bahwa lembaga menerima BOS. Karena di situ ada pilihan untuk lembaga yang tidak mau menerima BOS, maka menyentang tidak. Kalau saat jenengan nyentang tidak, berarti itu tidak akan muncul dalam SK penyaluran. Hati-hati. Yang keempat adalah izin operasional swasta. Itu harus diperhatikan, harus tetap masih berlaku dan dientrikan untuk sekolah-sekolah swasta. Yang nomor 5 adalah karena status negeri atau swasta ini tidak diisikan, mungkin dianggap remeh sama teman-teman yang mengentri. Jadi status sekolah dipilih negeri atau swasta, itu harus dientri Bapak Ibu. Kalau tidak begitu maka akan terlambat pencairan, jenengan tidak bisa masuk dalam tahap 1 gelombang 1. Yang nomor 6 adalah kurang lengkap dalam proses pengentrian data. Jadi tidak semua diklik. Jadi semua pilihan itu harus diklik satu-satu, diklik terus sampai muncul sukses semua. Jika proses ini tidak sampai sukses semua, maka alamat tidak bisa masuk di SK Kemdikbud karena semua sekarang sudah by system. Jadi Bapak Ibu bendahara dan operator harap berhati-hati. Dan catatan yang sangat penting di sini adalah Bapak Ibu, karena ini seluruh lembaga Kabupaten Jombang sudah cair. Ada yang cair di tahap 1 gelombang 1, ada juga yang 5 SD dan 1 SMP itu cairnya baru di tahap 1 gelombang 3. Maka karena sudah bisa cair semua, berarti rekeningnya sudah valid. Harap jangan mengubah nomor rekening demi kelancaran tahap 2. Jadi kementerian istilahnya nanti tinggal klik karena semua rekening sudah valid untuk pencairan tahap 2, biar tidak ada permasalahan lagi. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa hati-hati Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena tanggung jawab terkait data yang dientri di Dapodik adalah berada mutlak di Kepala Sekolah. Jadi kebenaran data yang diinput di Dapodik mutlak tanggung jawab Kepala Sekolah. Harap berhati-hati untuk kebenaran datanya. Yang kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran data Dapodik. Insya Allah ini sudah kita lakukan di awal tahun ya Bapak Ibu, atau setiap tahun kita lakukan untuk mengundang pemutakhiran data Dapodik. Dan sekolah negeri yang tidak menerima dana BOS karena tidak mengisi atau update data Dapodik, biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, itu yang negeri. Kalau yang swasta ya tanggung jawab masing-masing sekolah. Nah, ini aman menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jangan salah Bapak Ibu, kembali lagi aturan APBD daerah bahwa saat tidak dianggarkan di APBD daerah maka jangan harap dana itu ada. Tuh, jadi mohon berhati-hati untuk kebenaran data Dapodik. Yang ketiga, penyaluran. Ya, bedanya penyaluran tahun ini dengan tahun yang kemarin adalah tahun ini langsung dari rekening kas umum negara langsung ke rekening sekolah tanpa melalui provinsi. Tentunya ini tujuannya adalah untuk memangkas birokrasi, meminimalkan keterlambatan, dan bisa cair serentak di seluruh provinsi. Jadi di 34 provinsi
ini bisa cair serentak, itu harapannya. Kita saat ini menunggu pencairan tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, pencairan ini, sebelum pencairan ini didasarkan pada SK Kemdikbud tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah. Jadi kemarin ada 3 SK, yaitu SK tahap 1 gelombang 1, SK tahap 2 gelombang 2, dan SK tahap 3 gelombang 3. Kenapa ada beberapa tahap? Karena mengantisipasi beberapa sekolah yang masih retur rekeningnya, ada kesalahan rekening kemarin. Insya Allah untuk tahap 2 lebih lancar Bapak Ibu, karena tahap 1 sudah terlalui proses verifikasi itu. Next. Ya. Nah, ini kita menuju ke syarat penerima dana. Syarat penerima dana seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan mengisi pemutakhiran data Dapodik, ini wajib. Yang kedua, sekolah harus memiliki NPSN yang terdaftar di Dapodik. Yang ketiga, untuk sekolah swasta harus memiliki izin operasional lembaga swasta. D, ini yang jadi pertanyaan ya, yaitu memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Jadi ini bingung, kemarin ditanyakan 3 tahun terakhir itu apa, 3 tahun sebelum tahun ini 2019, 2018. Perhitungannya tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang dimaksud 3 tahun terakhir adalah 3 tahun sejak Juknisbos diterbitkan. Jadi 3 tahun, yaitu tahun 2000, mulainya tahun 2020, 2021 dan 2022. Lembaga ini harus memiliki siswa sejumlah 60. Dikecualikan, ada yang dikecualikan syarat ini, yaitu sekolah yang terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Yang kedua adalah sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain. Nah, ini kesempatan kita bagi sekolah-sekolah negeri yang berada di wilayah seperti dimaksud, maka itu harus kita usulkan melalui Dinas Pendidikan kepada Kementerian jika dalam 3 tahun ke depan ini siswanya kurang dari 30. Seperti itu. Tapi ini hanya, mohon maaf, hanya untuk sekolah negeri, tidak untuk sekolah swasta. Yang E, bukan satuan pendidikan kerjasama. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah rekapan tahapan penyaluran kita. Jadi kapan disalurkan tahap 1? Tahap 1 adalah paling cepat bulan Januari. Besarannya berapa? 30% dari keseluruhan dana. Dasarnya apa? Dasarnya cut off tanggal 31 Oktober atau 31 Januari tahun 31 Januari tahun ini dan 31 Oktober tahun 2019 kemarin untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2. Nah, syaratnya adalah apa? Syarat tahap 1 pelaporan penggunaan tahap 3 kemarin. Nah, ini kita menuju tahap 2. Tahap 2 paling cepat bulan April. Sekarang sudah mau Mei ya Bapak Ibu. Nah, tahap 2 nanti akan cair sebesar 40%. 40% April ini digunakan untuk kapan? Jadi tahap 1 digunakan untuk bulan Januari sampai dengan April. Sampai dengan Maret, mohon maaf. Nah, tahap 2 digunakan bulan April sampai dengan Agustus, dan tahap 3 digunakan bulan September sampai dengan Desember. Nah, tahap 2 belum ada syarat laporannya, tapi di Juknis berbunyi pelaporan untuk penyaluran tahap selanjutnya harus sudah melaporkan tahap sebelumnya. Jadi untuk penyaluran tahap 1 harus sudah melaporkan, untuk penyaluran tahap 2 harus sudah melaporkan tahap 1.
Yang ketiga adalah tahap 3. Tahap 3 kapan ya? Itu paling cepat bulan September, besarannya 30%, pasti 100%. Nah, tahap 3 ini cut off-nya beda dari yang kemarin Bapak Ibu. Ini bisa memasukkan nanti siswa baru jenengan, yaitu cut off tanggal 31 Agustus tahun ini. Yang sekaligus cut off 31 Agustus tahun ini sekaligus akan dipakai pada tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021. Jumlah salurnya. Syaratnya apa? Yaitu laporan penggunaan tahap 1 dan tahap 2. Nah, kita ke besaran biaya. Tentunya Bapak Ibu sudah paham bahwa tahun ini kita ada kenaikan Rp100.000 untuk SD menjadi Rp900.000 per siswa per tahun, untuk SMP menjadi Rp1.100.000 per siswa per tahun. Berapa jumlah per lembaga tinggal mengalihkan dengan jumlah siswa. Syarat jumlah siswanya yang dihitung apa? Yaitu yang dihitung hanya siswa yang memiliki NISN. Ini alokasi khusus yang bisa menerima minimal 60 siswa. Untuk siapa? Untuk sekolah terintegrasi, untuk sekolah yang berbeda jenjang dalam satu manajemen atau SATAP, untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SLB. Jika siswanya kurang dari 60, mereka bisa tetap menerima sejumlah 60 siswa. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu, penggunaan dana BOS untuk apa saja. Yang pertama ada di sini adalah ada 10 poin atau 10 komponen penggunaan untuk dana BOS. Yang pertama adalah komponen penerimaan peserta didik baru. Yang kedua adalah pengembangan perpustakaan. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Yang keempat adalah kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran. Yang saya merah-merah ini berarti ada perubahan di Juknis BOS nomor 19 tahun 2020 ya Bapak Ibu. Di kelima, administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam adalah untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh adalah untuk langganan daya dan jasa. Yang kedelapan adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, tentunya yang ringan. Nomor 9 adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran. Nah, di sini tidak ada lagi batasan. Kalau dulu ada maksimal beli laptop berapa 5 printer 1, di sini sekarang tidak ada, tergantung kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ke-10 adalah untuk pembayaran honor. Ini dengan Juknis Permendikbud nomor 8 ini maksimal 50% sebelum diubah ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, yang unik di sini dalam penggunaan Juknis penggunaan adalah di setiap komponen ini masing-masing rincian komponen penggunaan selalu ada poin terakhir. Poin terakhir itu yang berbunyi untuk pembiayaan lain yang relevan. Nah, disinilah prinsip fleksibilitas berlaku. Itu tergantung Bapak Ibu kepala sekolah fleksibel. Yang penting judulnya ya relevan dengan syarat-syarat prinsip-prinsip di atas tadi. Kita ke perubahan Juknis BOS. Ini yang rame ya Bapak Ibu. Kemarin di grup ada beberapa pertanyaan terkait ini. Perubahan Juknis BOS hanya pada 3 poin sebenarnya, yaitu poin komponen pembiayaan langganan daya dan jasa, komponen pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, dan komponen honor. Yang berbunyi bahwa pembiayaan langganan dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Ini yang banyak mendapatkan pertanyaan kemarin. Monggo nanti kita buka di sesi tanya jawab.
Yang kedua adalah poin komponen pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, dan penunjang kebersihan lainnya. Ini perubahannya. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan lagi bahwa perubahan Juknisbos ini tidak mencabut Juknisbos nomor 8, tidak mencabut Juknisbos sebelumnya. Jadi Juknisbos nomor 8 itu masih tetap berlaku, dan perubahan Juknisbos ini hanya berlaku saat kondisi darurat COVID-19. Jadi saat kondisi darurat belum dicabut, maka pasal ini berlaku. Tapi saat kondisi darurat sudah dicabut, kita kembali lagi ke Juknis yang pertama. Ini hanya perubahan ini hanya untuk masa darurat COVID. Nah, ini yang honor, perubahan terkait honor GTT, PTT. Kalau dulu dibatasi maksimal 50% dari seluruh total anggaran untuk saat masa darurat COVID, batasan ini tidak berlaku. Jadi ini alhamdulillah mungkin menolong kita semua di tengah bencana, masih ada anugerah gitu ya Pak. Jadi batasan maksimal honor tidak berlaku 50%. Yang kedua, syarat untuk NUPTK juga diganti hanya untuk memenuhi beban mengajar, termasuk mengajar di rumah. Dan yang kedua, masih satu tercatat di Dapodik 31 Desember tetap sama, belum memiliki sertifikat pendidik atau belum mendapatkan tunjangan profesi, masih sama. Jadi yang berubah hanya NUPTK tidak lagi dipersyaratkan, batasan maksimal honor sebesar 50% tidak lagi dipersyaratkan. Sekali lagi ini hanya berlaku saat darurat COVID. Jadi mohon Bapak Ibu GTT PTT yang belum ber-NUPTK segera diurus, biar nanti saat darurat COVID ini selesai dan pasal ini tidak berlaku lagi, teman-teman sudah ber-NUPTK dan tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari. Ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu kontrol penggunaan dana BOS tidak lagi hanya pada apakah sudah sesuai dengan ketentuan boleh atau tidak di dalam Juknis, tetapi juga kita harus mempertimbangkan apakah memang itu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tentu Bapak Ibu Kepala Sekolah lebih tahu dari saya untuk terkait ini, terkait kebutuhan sekolah. Nah, larangan dari dana BOS yang pertama adalah disimpan dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, dilarang untuk memberi perangkat lunak, dilarang untuk sewa aplikasi, dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Yang keenam, dilarang membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, ini tidak boleh. Yang nomor 7, dilarang membeli pakaian seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi atau bukan inventaris sekolah. Jadi untuk pakaian-pakaian ekstrakurikuler yang menjadi inventaris sekolah berarti boleh Bapak Ibu ya. Yang dilarang di sini adalah untuk keperluan pribadi. Yang 8 adalah pemeliharaan prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang atau berat. Karena BOS ini hanya untuk yang kategori ringan atau kurang dari 30% dari keseluruhan total aset. Yang ke-9 adalah membangun gedung atau ruangan baru. Tentu ini tidak boleh, ini beda lagi. Untuk membangun gedung nanti ada alokasi DAK ya Bapak Ibu, DAK fisik. Nah, nomor 10 tidak boleh untuk membeli saham. Nomor 11 tidak boleh membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan atau sosialisasi atau pendampingan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar dinas pendidikan atau provinsi. Jadi tidak boleh. Kalau di luar dinas pendidikan, dinas kabupaten atau kementerian tidak boleh menggunakan dana BOS.
Yang nomor 12, tidak boleh untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber lain. Tidak boleh, istilahnya teman-teman itu double accounting ya. Yang nomor 13, tidak boleh melakukan penyelewengan, ini pasti. Yang nomor 14, tidak boleh bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah kita ke pelaporan. Kenapa pelaporan sekarang penting? Dulu kita abaikan saat mengentri pelaporan di website kemdikbud.go.id, tapi sekarang akan menjadi sangat penting karena ini menjadi syarat untuk cairnya dana BOS tahap berikutnya. Jadi jenengan semua harus sudah mengentri laporan tahap sebelumnya agar tahap selanjutnya bisa cair. Ini syarat mengentri pelaporan di website kemdikbud.go.id. Harap berhati-hati. Kalau sudah, harap segera langsung dilaporkan biar pencairan tidak terlambat. Yang ketiga, sekolah harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana BOS di papan informasi sekolah seperti biasanya Bapak Ibu ya, ditempel di papan pengumuman untuk pelaporan perencanaan dan penggunaan dana BOS. Yang ketiga adalah yang keempat, kementerian bisa mengaudit penggunaan dana BOS, termasuk kita di daerah ada inspektorat. Itu sekilas tentang Jukdisbos dan perubahannya tahun 2020, dan akan dilanjutkan sesi selanjutnya. BK temuan inspektorat tahun 2019. Jadi kasus kita tahun 2019 kemarin untuk dana BOS, alhamdulillah kemarin lancar, tidak ada masalah, juga tidak ada temuan dari BPK Bapak Ibu. Malah kita dapat apresiasi untuk format laporan kita, katanya format untuk Kabupaten Jombang bagus, rigid, rinci, katanya seperti itu kata BPK-nya Bapak Ibu. Tetapi kasus di kita sekarang yaitu masalahnya di Posda. Kita kemarin malah terheran-heran, untuk anggaran yang 83M kita lolos tanpa ada masalah, tetapi pada saat anggaran yang kecil dana Posda dengan satuan terbesar 202.200 per siswa, kita dapat masalah ini Bapak Ibu. Kemarin kenapa masalahnya Mbak Weni? Masalahnya adalah ada anggaran dana BOS, Posda maksud kami, yang kita transfer ke lembaga, tetapi lembaga itu tidak mengambil secara penuh. Artinya ada uang receh, recehan itu tidak diambil oleh lembaga. Misalnya lembaga mengajukan 5.550.000 karena bendahara atau Bapak Ibu kepala sekolah itu enggan untuk mengambil uang receh. Lah, uang receh tersebut yang menjadi masalah buat kita Bapak Ibu. Recehan panjenengan menjadi masalah dan menjadi temuan untuk kami. Kita harus kalang kabut ini, harus memberi penjelasan bagaimana ini. Memang nyata-nyata uang itu masih ada di rekening panjenengan. Jadi dipanggil mondar-mandir, masalah hanya masalah uang recehan panjenengan. Kemudian untuk bunga BOS, kalau ini kasus kita adalah kita sudah bersurat ke Bank Jatim. Kalau bunga BOS itu akan diambil langsung oleh Bank Jatim dan akan dimasukkan langsung ke RKUD. Tetapi karena ada beberapa unit dari Bank Jatim masih menganggap gak apa-apa, enggak apa-apa, nanti aja, itu menjadi masalah buat kita. Uang receh itu yang menjadi bumerang buat kita. Untuk tahun 2020 kita sudah bersurat lagi ke Bank Jatim untuk mengambil bunga BOS secara otomatis
bunga bos secara otomatis dan dimasukkan ke RKUD. Ya. Dan untuk Bosda, supaya nanti kita tidak menjadi temuan kedua kalinya ini Bapak Ibu ya, jika nanti pada akhir tahun pengajuan panjenengan itu belum diambil, maka sudah disebutkan di juknis Bosda kita itu akan langsung ditarik ke RKUD. Jadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, misalnya panjenengan pengajuan LS terakhir karena panjenengan repot tidak bisa mengambil, kemudian uangnya masih ada sampai dengan tanggal 31, maka uang itu bukan menjadi hak panjenengan dan harus kita kembalikan ke RKUD. Itu solusi untuk tahun 2020 supaya nanti tidak menjadi temuan BPK lagi. Berapapun nilainya, pesan dari Bu Ana seperti itu, berapapun nilainya. Jadi walaupun jenengan mengajukan LS, angka panjenengan besar, jangan harap uang itu menjadi hak panjenengan. Pasti sudah akan kita tarik dan kita masukkan ke RKUD. Ya. Terus kemudian kasus kita untuk yang nomor 5 ini masih dimaklumi. Jadi ada pembelian belanja modal, itu pajaknya belum include di pembelian barangnya. Jadi misalnya pajaknya berdiri sendiri, yang dilaporkan ke kita belanja modal laptop dengan harga 6.500.000. Ternyata 6.500.000 itu belum plus pajak. Harusnya karena itu sudah dicatat di rekening di RKA-nya, ini tidak bisa diubah Mbak Wen. Kita di RKA kita sudah 6.500.000. Lah terus kalau nanti kita catatkan lebih dari itu, otomatis Simda tidak bisa mengentri, pasti akan menolak Bapak. Nah karena menolak pada saat ada pemeriksaan BPK, maka ini notanya berubah. Pada saat dilihat BPK ini, loh kok angkanya tidak 6.500.000 tetapi menjadi 6.559.000 begitu. Jangan seperti itu Bapak, nggak usah diulangi lagi untuk tahun berikutnya ya. Kalau memang ada kasus seperti itu, mohon untuk pembelian barang misalnya karena angka sudah tercatat di RKA tidak bisa diubah, negosiasi dengan tokonya, Bapak ini mohon ya, karena angka yang kita catatkan di RKA hanya ini, walaupun nanti panjenengan angkanya seperti ini, mohon kita negosiasi dulu. Jangan sampai sudah diperiksa BPK baru cerita ke BPK, menjadi bumerang buat kita Bapak. Mohon bantuannya dengan sangat ya. Ini untuk temuan BPK tahun 2019. Yang ini untuk temuan inspektorat Bapak Ibu. Temuan inspektorat tahun 2019. Untuk inspektorat lebih fokus ke administrasi barang. Kemarin kita dapat tembusan dari inspektorat, ternyata administrasi barangnya di sekolah itu masih belum bagus. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah untuk memberikan arahan kepada pengurus barang, uang yang dibeli ya tidak banyak ya. Ya mohonlah barang yang dibeli segera dicatat supaya nanti mengurangi temuan dari inspektorat kita. Ya. Untuk kasus yang kedua seperti biasanya, ini kasus lama tapi terulang lagi seperti biasanya, pajak belum dibayar. Gitu. Pajaknya belum dibayar. Kasus berikutnya yaitu masalah SPPD pribadi. Jadi ada SPPD untuk mengantarkan pak, pengajuan kredit, itu masuk di pengeluaran lembaga. Padahal itu tidak boleh Bapak. Kalau urusan pribadi ya pakai pribadi sendiri. Ya.
Terus kemudian kasus yang ini adalah sekolah belum mencatat, belum membuat opname kas. Ini kasus Bapak Ibu. Dan setiap tahun akan menjadi kasus seperti itu. Kalau Bapak Ibu bendahara tidak membuat opname kas, nanti panjenengan tidak akan tahu saldo BKU itu terdiri dari bank berapa, di kas berapa, itu tidak itu tidak akan tahu. Tahu-tahu di akhir tahun pada saat kita sudah mengeser, ya, sudah kita unggah laporan akhir tahun di mana kita meminta rekening koran dari panjenengan. Rekening koran mohon untuk dikumpulkan ke kita. Saldo akhir kan sudah kita kirimkan. Sudah kita kirimkan ke panjenengan untuk dicek. Silakan cek untuk saldo akhirnya, monggo. Nggih Bapak, monggo. Silakan dicek untuk saldo akhirnya. Oke Mbak Wen, sudah betul, sudah betul. Oke, tahap berikutnya kami akan meminta Bapak Ibu mohon untuk mengirimkan fotokopi rekening koran. Ya, mau nggak mau kita akan mencatat rekening koran panjenengan per 31 Desember dasarnya adalah RC panjenengan yang jenengan kirimkan ke kita. Kita masukkan saldo bank. Semuanya kita rekap saldo banknya seperti ini. Lah, otomatis kalau saldo BKU yang kami maksud di sini adalah buku kas pembantu bos, ya. Ini kita fokus ke pembantu bosnya. Setelah kita entrykan saldo bank yang sudah jenengan masukkan, tahu-tahu loh tunainya nggak sama Mbak Wen dengan milik kita. Kenapa nggak sama? Logikanya saldo pembantu bos sama dengan saldo yang di bank rekening bos ditambah dengan tunai. Kenapa nggak sama? Iya kan? Nah itu Bapak Ibu, perlunya panjenengan bendahara untuk membuat opname kas. Jadi secara periodik nanti panjenengan akan tahu, oh benar, tunaiku benar, ambek bangku cocok, seperti itu ya. Seperti itu temuan Inspektorat tahun 2019. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penatausahaan keuangan tahun 2020. Untuk pelaporan bos tahun 2020 kasusnya tidak jauh beda dengan tahun 2019. Masih sama karena kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana tadi, kalau pos itu di bawah kewenangan dari 3 menteri. Jadi pelaporannya juga harus mengikuti aturan dari 3 menteri tersebut, ya. Jadi kita nanti ada aplikasi Arkas, ya. Di sini ada pos online dan ada laporan realisasi. Laporan realisasi serapan. Jadi nanti ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pos online. Ini yang saya tekankan Bapak Ibu. Biasanya saya teledor di sini, tetapi karena di Juknis jelas disebutkan bahwa kalau lembaga tidak segera mengentri laporan misalnya tahap 1, dipastikan tahap 2 panjenengan tidak akan cair. Di Juknis sudah dijelaskan seperti itu. Jadi mohon untuk Bapak Ibu bendahara, ya, ini menjadi sangat penting, ya. Ini menjadi sangat penting. Pos online-nya menjadi sangat penting. Harus segera dikerjakan, ya. Terus kemudian yang menjadi sangat penting di sini tidak boleh mengganti nomor rekening jika tidak ada retur. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana, ya. Kenapa Mbak ini ada warning seperti itu? Karena ini anggaran langsung dari pusat ke lembaga. Takutnya nanti kalau panjenengan gonta-ganti rekening, transfer tahap 2 akan bermasalah kembali. Tahap 1 ya kita bermasalah, ya enggak? Ada 3 tahap, baru ada 5 lembaga yang belum cair, ya. Sekarang sudah. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah cek notifikasi. Cek notifikasi pada laporan pos online.
Kalau panjenengan nanti kita buka satu persatu. Terus kemudian ada lacak dana, kemudian ada entry bos, belanja bos, dan belanja saldo. Nanti kita buka satu persatu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, stop ubah rekening. Ini ada larangannya, ada surat resminya dari Kemendikbud. Kalau panjenengan ingin membuka, silakan membuka di website ini ya. Ini nanti kami share Dapodikdasmen Kemendikbud. Ini ada berita penting, dilarang mengubah data rekening bos jika tidak retur. Itu ada surat resminya, nanti silakan di download ya. Nah ini yang notifikasi Bapak Ibu. Jika nanti panjenengan sudah mendapat transferan, pada kolom notifikasi jenengan cek, oh saya sudah ditransfer ya. Seperti kemarin ada 5 lembaga ya yang belum mendapat transferan, yang baru ditransfer di tahap 1 gelombang 3. Notifikasi status dana yang tahun 2020 tribulan 1 ini tidak ada, masih belum ada. Nah kalau nanti sudah ada, kalau nanti sudah ditransfer, otomatis dicek notifikasi ini akan lengkap ya. Kemudian yang penting di BOS online adalah panjenengan masuk di lacak dana, jenengan konfirmasi nggih, dicentang ya, ininya diklik ya, masuk dana, masuk diklik lacak dana, kemudian konfirmasi. Itu sangat berpengaruh Bapak Ibu, karena nanti tidak dikonfirmasi di notifikasi nanti tidak akan muncul ini. Kemudian di tahap berikutnya yang ini nanti juga tidak akan muncul anggaran pendapatan secara otomatis ya. Lah yang ini saya maksudkan adalah entry belanja bos dan belanja saldo bos. Nah, ini yang saya tekankan. Untuk laporan bos online pendapatan itu sudah otomatis, karena panjenengan tadi sudah lacak dana sudah dikonfirmasi, notifikasi juga sudah muncul, itu nanti pendapatan otomatis. Saldo tidak akan bisa di entry karena saldo itu akan terakumulasi nanti. Sudah ada catatannya, jadi jenengan tidak usah bingung, oh ini saldonya tidak bisa di entry, biarin, sudah biarkan aja, itu nanti otomatis ya. Nah, kita lihat keadaan ini contoh ya, ini contoh keadaan akhir tahun 2019 untuk SD, misalnya SD atau SMP. Ini kalau di entry hasilnya minus Mbak Wen. Karena apa? Karena kita memasukkan belanja bos dan belanja saldo bos. Nanti kalau pendapatannya tetap sesuai dengan transferan, hasilnya minus. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau seperti itu tidak menjadi masalah, biarkan kalau seperti ini minus. Nanti jenengan klik di edit, samping di situ tadi ya, di samping sini nanti atas, ini di samping atas ini format yang ini itu ada edit. Nah, pada saat sudah jenengan klik edit, nanti akan muncul seperti ini. Rekap laporan. Ini nanti yang akan, oh ternyata saldo kita sudah masuk secara otomatis walaupun kita tidak mengentry. Di situ minus enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Yang penting ininya tidak minus. Masalahnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan panjenengan itu tidak memasukkan belanja saldo bos, ini akan menjadi kasus. Misal panjenengan tidak memasukkan belanja saldo bos, nanti kementerian akan menganggap saldo ini panjenengan itu masih utuh, padahal duitnya wis digawe, ya kan? Nah, jenengan harus memasukkan belanja saldo walaupun itu nanti di akhirnya adalah keadaannya minus, merah Mbak Wen. Nanti kalau minus seperti ini bagaimana? Enggak apa-apa, asalkan yang ini tidak minus.
format yang ininya tidak minus ya. Terus kemudian nah, format yang ini jenengan perhatikan, untuk saldo itu tidak bisa di entry. Nah, dananya nanti akan mengikuti yang sudah dinotifikasi. Nah, seperti itu ya. Komponennya berubah Bapak Ibu ya. Jenengan harus menyesuaikan ini. Komponennya berubah sesuai dengan aturan Juknis. Ini sudah Bu, formatnya di Permendikbud juga sudah diubah. Formatnya di pos online-nya sudah menyesuaikan dengan Juknis. Sudah diperbarui ini. Terus kemudian kita ke Arkas Bapak Ibu. Nah, ini kasusnya Arkas ini. Tahapan kita di sini kan ada 3 tahapan nanti, yaitu entry RKA, kemudian entry BKU, kemudian cetak laporan. Tahapan kita untuk Kabupaten Jombang sekarang masih pada tahapan entry RKA. Karena apa? Saya ingin melangkah ke entry BKU. Caranya bagaimana ini? Saya bingung. Mau saya undang, tidak boleh mengundang. Tidak saya undang, jelas none koyok piye ya. Saya bingung Pak, ini benar-benar saya bingung. Karena COVID ini saya bingung untuk melanjutkan entry BKU. Padahal target kami tahun 2020 ini panjenengan semuanya BKU panjenengan harus sudah online. Target kami juga sesuai dengan instruksinya Bapak Sekdin, pokoknya gurung Desember wen laporannya kudu wis mari. Itu titah beliaunya. Agak boleh gitu saudara Ibu Bapak. Ini harus bagaimana? Padahal entry BKU ini kalau tidak diundang praktek, entry RKA kita mengundang 3 kali ora dadi. Kalau entry BKU tidak kita undang, salam iki bakal dinas pendidikan akan diserbu oleh bendahara dan operator sambil membawa laptop. Pasti itu. Kita tetap berdoa semoga masalah penyakit COVID ini segera berakhir dan kita bisa bertemu untuk praktek entry BKU. Terus kemudian Bapak itu ada hikmahnya juga. Kita masih berputar di sini, berputar di entry RKA. Itu ada hikmahnya. Karena apa? Karena ada perubahan Permendikbud. Jadi Permendikbud 8 berubah menjadi Permendikbud 19. Itu ada hikmahnya. Teman-teman yang sudah mengirimkan pengesahan ke kami di markas, karena ada perubahan Permendikbud 19, jenengan harus menyediakan untuk alat kebersihan, masker, desinfektan ya. Itu panjenengan sekarang yang sudah mengirimkan ke kita, monggo diubah lagi barang jasanya. Barang jasanya diganti, alat kebersihannya ditambahi oke. Ya. Asalkan catatan saya tetap cuma satu. Asalkan total akumulasi barang jasa masih tetap sama. Karena itu sudah dicatat di DPA kita, di RKA dinas kita. Jadi tidak bisa diubah. Sementara masih belum bisa diubah, ya. Nanti kita akan mengubah bulan Juli, ya. Terus kemudian di situ juga ada awalnya dulu honor GTT yang boleh hanya yang ber-NUPTK karena kondisi darurat COVID, maka silakan jenengan ubah, tambahilah. Masukkan itu di RKA belanja pegawainya ditambah. Yang belum ber-NUPTK silakan diedit. Asalkan juga belanja pegawai panjenengan juga masih tetap sama. Ya, tidak mengubah angka yang sudah jenengan setorkan ke kita, di change. Lemburnya sing dikurangi, lemburnya yang dimasukkan Bosda, lemburnya ditambahi digawe menambah
untuk HRGTT-PTT karena tidak ada aturan NUPTK. Terus kemudian di markas, di arkasnya silakan jenengan tambahkan itu nama-nama guru-guru yang tidak memiliki NUPTK, silakan masukkan di situ. Boleh. Tetapi perubahan itu dimulai bulan April. Ya, laporan panjenengan yang Januari, Februari, Maret sudah kita kunci, tidak bisa diubah. Nah, untuk April, nah silakan diubah, monggo. Karena kami belum menyetujui pengesahan panjenengan, kalau nanti panjenengan ingin mengubah, silakan jenengan kirim via WA ke kami untuk menolak pengiriman pengesahan panjenengan. Nanti akan kita tolak, jenengan perbaiki lagi RKA-nya panjenengan. Kemudian kalau sudah betul, kirim pengesahan ke kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini untuk Arkas ada versi terbaru yaitu versi 2.03. Seperti biasanya, kalau panjenengan takut nanti data saya yang sudah diantri hilang, Mbak Wen. Diupdate terlebih dahulu. Caranya bagaimana, Mbak Wen? Sudah saya sampaikan. Nanti kalau perlu menyampaikan lagi untuk update data, monggo nanti saya share via WA. Disimpan dulu datanya. Nanti kemudian baru update versi 2.03. Tetapi karena ini sudah canggih, teman-teman juga di grup admin untuk pusat itu keluar masalah, nanti kalau di-update tidak, akhirnya diberikan aplikasi sehingga pada saat update Arkas tidak akan hilang. Tapi kalau takut, diupdate dulu ya. Kemudian seperti sinkron untuk langkah berikutnya, kalau sudah panjenengan update, jangan lupa sinkron ya, sinkron di halaman utama untuk menyamakan kode rekening panjenengan dengan milik kita di kabupaten, karena kita memiliki kode rekening yang berbeda dengan miliknya pusat. Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengentri kode rekening yang sesuai dengan milik kabupaten. Jadi setelah update versi 2.03, jenengan silakan sinkron di halaman utama dulu. Sebelum mengerjakan, sinkron dulu untuk menyesuaikan kode rekening belanja dengan milik kita. Sinkron di halaman utama, saya ulangi lagi ya, untuk mengambil data milik kita, milik kabupaten. Terus kemudian ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa karena ada perubahan, silakan panjenengan ubah dulu. Yang sudah terlanjur kirim pengesahan nanti via WA, Mbak Wen mohon untuk ditolak itu kiriman dari saya. Nanti saya tolak, kemudian jenengan perbaiki, kemudian jenengan kirim pengesahan lagi. Seperti itu. Lah untuk tahap 2 ini nanti akan saya jelaskan. Nanti saya mikir bagaimana ya, atau nanti kita undang sedikit-sedikit atau bagaimana ya, supaya nanti kita bisa praktek untuk entry BKU online. Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena ini BKU-nya sudah online. Kalau dulu laporan sudah dikirim ke kita, karena ada anggaran yang belum masuk, gagi-gagi WA, Mbak Wen, saya mengubah BKU. Seperti itu biasanya teman-teman. Padahal laporan Januari, Februari, Maret biasanya dirapel 3 bulan. Sudah bulan Mei. Mbak Wen, Januari ku tak ganti ya. Kalau dengan saya monggo bisa, masih bisa. Asalkan saya belum menge-entry di SP3B, SP2B masih aman. Tetapi karena sekarang sudah BKU-nya online, jadi nanti seperti ini Bapak Ibu. BKU yang sudah jenengan entry, misalnya jenengan sudah membuka BKU bulan Januari, itu sudah di entry, selesai tanggal 31 dan Januari sudah selesai. Kemudian jenengan sudah masuk di Februari.
otomatis BKU Januari sudah tidak bisa diubah kembali. Ini sudah nonaktif, wis gak kena diapa-apa, no, gak iso ubah meneng seperti ini ya. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau sudah selesai entry Januari, maka dia sudah tidak akan aktif Januari, wis meneng, tidak bisa diubah. Nah, untuk nanti entry BKU di online itu rigid rinci. Jadinya ada toko, alamat toko, kemudian pajak yang dibayar, PPN, PPh-nya itu semuanya rigid rinci Bapak Ibu. Jadi nanti disiapkan datanya, kemudian nanti kita kapan ngaten bertemu untuk praktek BKU online gitu ya. Nanti kalau ngomong seperti ini kayaknya ampun deh Bu, nggak bisa ini. Angkat tangan saya kalau seperti ini. Saya bisa melayani, akhirnya nanti apa? Bendahara bersama operatornya berbondong-bondong ke kantor ini, membawa laptop, bawa ini gipiye ya. Untuk yang terakhir yaitu SIMDA. Ini sesuai dengan permintaan SE Permendagri 971, masih tetap, belum ada perubahan dari tahun 2019. Nanti ini untuk memenuhi format ini, untuk dapat entry bisa mengeluarkan SP3B dan SP2B, kami tetap meminta format Excel dari panjenengan seperti biasanya, laporan realisasi serapan ya, seperti yang sudah kita share ke panjenengan. Nah, ini nanti untuk mengeluarkan SP3B dan SP2B. Kalau BOS online itu untuk memenuhi Permendikbud, jadi laporan panjenengan, anggaran panjenengan tergantung pada BOS online. Jenengan dapat transferan tahap berikutnya tergantung pada BOS online. Tetapi BPK melihatnya ini Ibu, SP3B dan SP2B kita ini, jadi semuanya untuk memenuhi permintaan. Kak karepe dhewe Mbak ini, karepe dhewe ngengel kancane. Enggak seperti itu Bu. Kalau bisa ya malah gak ada laporannya. Seperti itu. Kemudian warning ini Bapak Ibu. Jadi intinya apa? Ini banyak kasus. BOS online membantu BOS mbek laporan realisasi bulanan itu biasanya tidak matching. Jadi jumlahnya harusnya yang benar antara ini laporan BOS online yo matching, ambek laporan realisasinya yo matching. Misalnya nilainya A, yo di BOS online A, laporan realisasi juga A, kemudian di BKU-nya juga A. Oh gak, kadang ada di BOS online-nya A, laporan realisasi A+1, nongone buku pembantu bosnya tambah A-1. Seperti itu kasus di kami. Makanya kita kalau melihat laporan teman-teman itu kita matchingkan. Coba deh kita cek laporan Boska 7-nya bagaimana, laporan realisasinya bagaimana, sudah matching kah angkanya. Kalau tidak matching berarti ono sing salah, garape ya. Nggih, seperti itu Bapak Ibu untuk Nata usahaan keuangan BOS. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ana, monggo Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk acara kita hari ini kita akan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi terkait kebijakan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan